Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, mudah-mudahan saudara-saudara sehat walafiat semuanya dan keluarga sehat walafiat juga dan sukses dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Sahabat semua, hari ini media-media online seperti Kontan, kemudian Bloomberg, kemudian ada juga NU Online, kemudian juga ada Tempo.com, kemudian CNN.com, dan segala macam. Hari ini mereka menyuarakan tentang statement Prabowo berkaitan dengan utang WUSH. Kata Prabowo di dalam keterangan persnya kepada wartawan beberapa jam yang lalu pada hari ini bahwa dia sudah mengkaji dan mempelajari secara mendalam. Masalah utang WUSH itu adalah dia akan bayar. Sahabat semua, kata Prabowo dia akan bayar utang WUSH itu sebanyak 1,2 triliun per tahun. Nah, bagi saya yang belajar komunikasi politik, saya tidak membaca pesan tersurat, tapi saya akan baca pesan tersirat atau hidden message dari statement Pak Prabowo ini. Apa hidden message dari statement Pak Prabowo ini adalah yang pertama berkaitan dengan kondisi politik kita hari ini. Seakan-akan Pak Prabowo itu tidak mau masalah utang WUSH ini melibatkan mantan Presiden Jokowi. Yang kedua, Pak Prabowo saya lihat dengan statement seperti ini semakin memunculkan kecurigaan publik bahwa Pak Prabowo ini susah melepaskan diri dari cengkraman Jokowi. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa salah satu partai yang mengusung Jokowi calon gubernur DKI Jakarta dulu adalah Gerindra ini. Bahkan yang membawa dia ke Jakarta adalah Prabowo dan adiknya. Oleh karena itu sahabat semuanya, pertanyaan kita, kalaulah Prabowo bersikeras untuk membayar utang 1,2 triliun per tahun. Di sisi lain, Pak Prabowo tolong ingat, program Anda yang belum tuntas sampai hari ini adalah masalah MBG, masalah koperasi desa, masalah sekolah rakyat. Sementara Anda akan membayar utang yang dibuat oleh Jokowi. Sebetulnya menurut saya dari sisi komunikasi politik, Pak Prabowo jangan bermain-main politik yang mengundang perdebatan publik. Buat apa Pak Prabowo melakukan pengkajian secara mendalam bahwa WUSH itu akan saya bayar dan negara besar memerlukan transportasi massal. Permasalahannya Pak Prabowo, orang sudah mengkaji ya, Arab Saudi sekian ribu kilometer, Indonesia cuma 130 kilometer lebih kurang, tetapi kok harganya lebih mahal dari Arab Saudi. Lalu ada apa? Pak Prabowo seakan-akan membela-bela Jokowi. Jadi statement-statement politik Pak Prabowo ini membuat orang semakin meragukan kemampuan Pak Prabowo di dalam mengelola bangsa dan negara selama jabatan 5 tahun ini. Pak Prabowo saya lihat di dalam berikan statement politik itu, dalam konferensi pers itu, seperti gaya dalam debat calon presiden. Seperti itu juga gaya Pak Prabowo dalam konferensi pers. Bagaimana dia menyampaikan gaya politiknya ketika calon presiden dulu. Yang tidak ada hanya satu, gebrak meja yang tidak ada. Jadi Pak Prabowo ini kalau menurut saya tidak usah Pak Prabowo mengambil alih utang itu. Kenapa demikian? Negara kita berat sekarang bebannya. Ekonomi kita berat. Masyarakat miskin kita banyak. Program-program unggulan Anda itu belum jalan sama sekali.
Sementara Anda akan membayar hutang yang dibuat oleh Jokowi dan geng-gengnya dulu itu. Jadi saya pikir terlalu ambisius statement Pak Prabowo ini. Tetapi saking ambisiusnya dia lupa masyarakat meragukan statement ini. Ini hanya proses komunikasi politik untuk pengalihan isu barangkali, sehingga orang tidak lagi membicarakan wush, tidak lagi mencarikan masalah ijazah Jokowi. Kenapa Pak Prabowo bermain-main dengan itu? Saya pikir tidak usah bayar Pak Prabowo. Masyarakat sudah tahu sekarang wush itu banyak masalah. Nah, kepada KPK yang sudah mencoba mentelusurinya ini, coba follow up segera. Apakah ada markup? Apakah ada segala macam berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara? Jadi sahabat semua, jadi saya membaca di beberapa media online hari ini, lebih kurang ada 4 jam, 7 jam yang lalu, menjelaskan statement Pak Prabowo itu. Dan ada dari CNN.com tadi, mengutip lengkap statement Pak Prabowo. Tapi saya hanya mengutip pendek saja, bahwa Pak Prabowo sudah mengkaji secara mendalam. Kemudian Indonesia negara besar yang memerlukan transportasi massal. Oleh karena itu jangan dibicarakan lagi masalah WUS. Saya akan mengatasinya, membayar 1,2 triliun. Pertanyaan dari mana uangnya Pak Prabowo? Anda akan bayar itu. APBN kita cukup enggak itu? Nah, selanjutnya sahabat semuanya, ada semacam paradox statement Pak Prabowo ini dengan statement Pak Menteri Keuangan Purbaya. Apakah statement Pak Menteri Keuangan kemarin itu sengaja Anda kemukakan, Anda dukung Purbaya untuk bicara seperti itu, di sisi lain Anda akan bicara lain. Jadi bikin bingung masyarakat dari dua pola komunikasi politik Pak Prabowo ini. Karena masyarakat tahu statement Menteri Keuangan itu pasti atas sepengetahuan Anda sebagai presiden. Tetapi beberapa hari atau tidak cukup 2 minggu setelah statement Menteri Keuangan, Anda berikan statement begini tentang WUSH. Anda akan bayar utang itu 1,2 triliun per tahun. Ini aneh, dua statement yang sangat paradok. Dan menurut saya statement politik Pak Prabowo ini yang akan membayar WUSH itu 1,2 triliun per tahun, ini akan menurunkan tingkat kredibilitas Pak Prabowo di mata masyarakat. Kalau hari ini ada lembaga survei yang mengatakan tingkat kepuasan masyarakat kepada Prabowo itu tinggi, itu orang akan bertanya, lembaga survei mana ini? Karena orang tidak begitu percaya sekarang dengan lembaga-lembaga survei itu. Karena orang sudah tahu. Misalnya salah seorang tokoh lembaga survei itu Anda angkat sebagai kepala staf kantor kepresidenan. Ini aneh-aneh saja Pak Prabowo ini. Padahal kita tahu orang ini adalah orang yang pendukung berat Jokowi. Dan dia ini adalah tidak pernah mendukung Anda. Baik 2014, 19, tahu Anda mengangkat dia menjadi kepala staf. Apakah karena dia mempunyai lembaga survei lalu akan memanfaatkan dia untuk meningkatkan rating Anda? Ini tidak baik ya. Jadi sekali lagi terakhir saya sampaikan kepada Pak Prabowo, statement Anda untuk membayar utang WUSH ini 1,2 triliun per tahun patut ditinjau ulang statement Anda ini sebelum masyarakat memberikan penilaian macam-macam terhadap Anda. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Anda yang suka, oke. Yang tidak suka, silahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.